Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah, mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali,
Setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sesuatu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Mengapa kau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskan dirimu dari kemabukan itu." Bukan, Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan itu tidak aku minum, melainkan aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan bersila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Pergilah dengan selamat. Kiranya Tuhan Allah Israel memberikan kepadamu apa yang kau pinta daripadanya. Biarlah hamba-Mu ini merasakan belas kasihan daripada-Mu. ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, Nanti, apabila anak ini cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Perbuatlah apa yang kau pandang, tinggallah sampai engkau menyakiti dia, dan kiranya Tuhan menepati janji. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu,
Mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Mohon bicara, Tuanku. Akulah perempuan dahulu yang berdiri di dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk meminta anak inilah aku berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang telah kuminta darinya. Maka aku pun akan memberikan dia kepada Tuhan. Berserahlah ia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewahkan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang berusia. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan kurban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam piring. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan
Sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan kurban itu, Berikanlah daging untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima dari apa yang kalian panggang. Berikanlah daging yang mentah saja. Bukankah lemak itu harus dibakar terlebih dahulu? Kemudian barulah engkau mengambil bagian sesuka hatimu. Cepat, berikan itu sekarang juga. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan cara kekerasan. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun, ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan kurban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan memberikan kepadamu keturunan melalui perempuan ini sebagai pengganti atas anak yang telah kalian berikan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, Mengapa kalian melakukan perbuatan seperti itu? Sehingga kau dengar berita itu dari segenap bangsa ini. Ingat anakku, itu bukanlah kabar yang baik. Membawa umat Tuhan melakukan pelanggaran. Ingat anakku, jika seseorang berbuat dosa terhadap yang lain, Tuhan akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa akan menjadi perantara baginya? tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan. Bukankah dengan nyata aku menyatakan kepada nenek moyang ketika mereka masih di Mesir, dan mereka turun kepada keturunan Firaun, aku telah memilih dari segala suku Israel yang menjadi imam bagiku. Ia memberikan persembahan di atas batu, membakar kupat, dan memakai baju efod di hadapanku. Mengapa engkau memandang dengan lomba dengan persembahan yang kuperintahkan kepadamu? Dan mengapa engkau menghormat anak-anakmu lebih daripada aku?
Demikianlah firman Tuhan. Allah Israel telah berjanji, keluargamu, kaummu akan turun di hadapan. Tetapi demikianlah firman Tuhan. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina akan dipandang rendah. Inilah yang menjadi tanda bagimu, yakni kedua anak, Hofni dan Pinehas akan mati pada hari yang sama. Dan aku akan mengangkat bagimu seorang imam kepercayaan. Dan dia akan hidup kepada orang yang kurang. Dia akan hidup melalui tanda kebenaran yang kuperintahkan kepada mereka. Dengan sesuai hatiku, jiwaku, dan bagi keturunanmu yang masih hidup akan turun kepadanya. Dan maupun meminta uang perak ataupun sepotong rokok, hendak berkata, berikanlah aku dalam satu golongan imam itu, supaya aku bisa makan sekarang roti. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapati Eli, serta berkata, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Tidurlah kembali. Jika ia memanggilmu, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu Tuhan memanggil seperti yang sudah-sudah.
Samuel, Samuel. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian ia pergi ke bait Allah. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku, Ya Bapa, apa yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan sepatah kata apapun daripadanya. Beginilah kiranya Tuhan akan menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata apapun yang disampaikannya kepadamu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Iya, Tuhan, biarkanlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel, dari Dan sampai Betsheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Tuhan